dari tim Kalbar juga bakal ngintip ke arah depan, di mana ada tim yang sedang pindah rotasi menuju ke arah center circle. Tapi sementara dari Kalbar juga masih harus menahan laju dari seorang Pijar yang kali ini lewat tepat di depan seorang Rudy. Ada tembakan yang dilakukan oleh Rudy tadi dengan M4-nya atau Scar L-nya maksud saya, namun belum berhasil menuju ke arah Pijar. Masih coba dicari dengan holoskopnya saja dan Pijar masih terus ngacir, bahkan mendapatkan sebuah compound untuk saat ini. Ada tembakan balasan, namun harus berhati-hati karena ternyata Maluku Utara meninggalkan Aiman di belakang Pijar hanyalah baiting saja. Betul, kita bakal lihat kali ini seorang Pijar selamat dan dari Maluku Utara membuka kesempatan berperang kali ini menghadapi tim Kalbar, di mana Syahrul dan kawan-kawan yang sudah mengantongi 2 poin eliminasi di awal-awal. Kali bakal coba perang jarak jauh dengan tim Kalbar. Kita lihat win sudah dipegang oleh Aiman, tembak-tembakan dilontarkan tapi belum mengenai targetnya. Zona pun sudah berpindah kali ini menuju ke arah Labandita, mendonat menuju ke arah LL juga. Sebuah senjata yang cukup jarang digunakan oleh pemain-pemain PUBG Mobile, namun akan coba dimaksimalkan ternyata oleh seorang Aiman. Kali ini win yang digunakan untuk mengincar kepala dari lawan-lawannya belum berhasil, dan kita berpindah ke arah pemain dari Maluku Utara yang lain, yaitu Angga yang sedang bergerak, namun ternyata Dea dari Jateng entah apa yang terjadi, kepleset nampaknya dan ter-take down. Betul, tapi kita bakal lihat nggak cuma dari Dea, dari Jateng, Rio, Reza, juga banyak banget tim dengan player-player mereka mulai berjatuhan. Jambi, Jateng mulai kehilangan member mereka. Kita bakal lihat dari Jakarta pun sudah mulai fight kembali kali ini, tapi belum terpantau oleh observer kita. Ya, nampaknya kalau saya boleh membaca keadaan yang terjadi, harusnya dia itu tersungkur ke tanah karena jatuh dari kendaraan. Karena tadi ada fight yang terjadi juga, dan Jambi menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Padahal kalau kita lihat fight di awal saat Irangel tadi dimulai match yang pertama, Jambi berhasil memulangkan satu tim. Betul, tapi kita bakal lihat kayaknya juga dari Malut ya. Mereka sudah selamat masuk ke area Pekado, tapi kita bakal lihat beberapa tim sudah mulai kehilangan member-member mereka juga. Di sini dari Bengkulu mulai mendapatkan target mereka juga, tapi dari Sulu tinggal menyisakan Ariel dan juga Waro harus coba untuk menyelamatkan temannya yang ada knockout di bagian bawah. Ya, betul sekali. Kembali dari sisi lain ternyata Rembet juga harus tersungkur ke arah tanah. Tersisa Ariel dan juga Waro, dan Waro ternyata masih ada Vincent lah yang dipulangkan kali ini, dan bakal bertemu dengan tim DKI Jakarta. Betul sekali, DKI Jakarta, tim yang tadi mendapatkan winner-winner chicken dinner, pastinya menjadi ancaman untuk semua tim, menjadi peran antagonis untuk semua tim pelawan mereka di Grand Final dari PON 20 Papua 2021 kali ini. Dan kita melihat Bagas bergerak dengan baginya menuju ke arah high ground, mencari info menuju ke pemain-pemain dari Papua Barat. Betul, kita bakal lihat dari Bagas langsung nge-flank ke bagian high ground, tapi di atas dia juga ada lawan yang menunggu. Flankan dari seorang Bagas itu ada Alif yang menghalangi Bagas. Bagas kali ini bakal kembali ke arah teman-temannya, tapi tentu dari Alif bakal coba open fire ke arah seorang Bagas yang kali ini kembali dengan baginya langsung regroup dan menyatukan kekuatan dari Jakarta. Kembali Ferry, Papua Barat masih terus akan coba menantang pemain-pemain Jakarta yang datang. Ini adalah lawan yang tidak main-main untuk Papua Barat, dan itu dia ada sebuah granat yang membuat Ferry low HP di sana. Bahkan follow up juga dilakukan oleh pemain-pemain Jakarta, langsung datang menuju ke arah high ground ini. Ya, tapi kita bakal lihat dari seorang Fajar terus melempar bom tapi belum mengenai targetnya dari tim Jakarta. Ada juga beberapa player mereka yang masuk ke area rumah. Cuma Jason yang ada di bagian lower ground dan terus mencari info di mana dari Papua Barat sedang berada. Kembali kalau kita lihat Alif dari sisi belakang kiri pertahanan dari Papua Barat harusnya bisa melakukan tembakan-tembakan juga mengarah ke arah pemain Jakarta kalau mereka tidak sadar kalau ada Alif di kanan mereka berarti. Betul, tapi dari Jason akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam area compoundnya. Dengan adanya satu player mereka kembali juga di sini dari Jakarta harus menahan posisi dari tim Papua Barat agar tidak masuk ke arah compound mereka. Bagus, masih terus mencoba melakukan pick-pick tipis saja menuju ke arah Papua Barat. Banyak granat yang dilemparkan, namun berapa banyak yang dimiliki oleh DKI Jakarta, karena dari tadi sudah sangat banyak granat dilemparkan dan belum ada yang membuahkan hasil knock ke arah Papua Barat. Ya, tapi kita bakal Kane juga tampaknya dari tembak-tembakan seorang Bagus menuju ke arah Justin dan hampir meledakan kendaraan, tapi dari Papua Barat Ferry keluar dari pertahanan yang menumbangkan seorang Bagus, dan sekarang dari tim Jakarta dalam posisi yang cukup berbahaya. Karena ternyata tadi kalau kita lihat Banten juga join the fight di area ini. Ferry close combat bersama dengan satu pemain Jakarta yang datang yaitu Eksa. Sudah sangat dekat UMP melawan UMP, namun melakukan healing terlebih dahulu dengan bandage-nya. Eksa datang, ada Bagi yang juga datang, namun Eksa harus berhadapan dengan 2-3 pemain di area ini. Spray juga dilakukan, UMP-nya on point ke arah depan. Papua Barat kali ini melakukan tembakan, namun Alif ternyata dari sebelah kiri tadi kalau kita lihat Fajar mendapatkan satu pemain kembali dari Jakarta, dan Papua Barat menjadi ancaman untuk DKI Jakarta. Tembakan juga dilakukan ke arah Papua Barat. Alif ter-take down di sana karena ada pemain terakhir. Namun Bagus akan coba di-spray oleh seorang Justin, dan ini dia nanas taruh kulkas, kukira keras ternyata kertas. Yes, Papua Barat berhasil menumbangkan tim Jakarta kali ini, dan Jakarta setelah WWCD tampaknya akan pulang di posisi ke-14. Tapi dari Papua, Roland yang lagi
Coba untuk rotasi kendaraannya, dipecahkan ban dan membuat dia kali ini spin out kendaraannya. Tapi berpindah fight, kita bakal lihat dari tim Mal, bakal bertemu dengan tim KBB juga, di mana Shane bakal bertemu dengan seorang Syahrul depan-depanan, lemparan utility kali ini bakal coba untuk menumbangkan lawannya. Tapi di lain sisi dari Papua juga tereliminasi di posisi ke-13. 12 tim tersisa, 39 player masih live. Shane bersama dengan pemain-pemain dari Kepulauan Bangka Belitung masih terus akan berhadapan dengan Syahrul, Angga dan juga pemain Maluku Utara yang lain. Lemparkan granat ke arah depan, kembali dilakukan oleh seorang Shane, melemparkan ke arah depan Syahrul yang dituju, namun ternyata masih ada jarak antara granat dan juga Syahrul, dan predik lemparannya pun tidak menuju ke arah Syahrul. Betul, tapi kita bakal lihat dari Shane dan juga Kelvin Vincent bakal coba menyatukan kembali kekuatan mereka, tidak memisahkan diri terlalu jauh, coba untuk menuntaskan lawan-lawan di sekitar area mereka. Tapi dari Syahrul cukup dalam posisi yang berbahaya juga, karena dekat sekali dengan tim KBB dan sulit untuk kembali menarik mundur ke arah teman-temannya. Shane melemparkan granat kesekian kalinya menuju ke arah Syahrul. Ini terhitung menjadi yang ke-6 dari Shane menuju Syahrul. Namun kita berpindah ke arah yang lain. Wahyu juga sedang melakukan cook granat ke arah seorang Justin. Ikan hiu makan tomat. Wahyu kita lempar granat, namun granat juga datang di depan dari seorang Wahyu, dan Wahyu low HP karena granat dari Justin. Betul, dari Wahyu kali ini trading bomb tapi belum menumbangkan lawannya. Wahyu pun dalam kondisi cukup low, tapi dari samping ada tim lain yang mengganggu dari tim Bali, di mana Andika Wahyu kali ini harus sedikit tarik mundur dari tim Jabar. Kan ini bakal enak banget sih, mereka tinggal terus menahan posisi mereka, tidak perlu terlalu banyak bergerak kali ini dari tim-tim lain. Tentu harus mulai nge-push ke arah kompon-kompon juga lower ground yang ada. Ya, ternyata kalau kita lihat dari minimapnya, pemain-pemain Bali berada di satu titik dan mereka dikelilingi oleh lawan-lawannya. Memang yang paling banyak kuantitasnya ada dari tim yang berwarna oranye dari sebelah kiri pertahanan mereka. Betul, kalau saya itu adalah dari tim Papua Barat. Mereka cukup enak kali ini, tinggal menahan posisi mereka. Tapi lihat dari Bali, Wahyu menembak juga ke arah tim sulit, di mana Ariel dan juga Waro tersisa 2 player saja masih bertahan di ujung zona, pengen meningkatkan performa poin mereka juga setelah performa baik di game pertama. Ferry dari Papua Barat masih terus berjibaku di area ini. Iqbal ternyata berhasil mendapatkan seorang Andika dari Kalimantan Barat. Namun fight masih terus akan terjadi sesaat lagi di titik ini, karena Alif dan juga Fajar sudah mulai datang ke arah lawan-lawan mereka, sudah mulai melakukan push ke arah Bali yang berada di lower ground. Lemparkan granat yang pertama dari seorang Alif menuju lower groundnya, meledak di sana, mungkin memberikan damage, namun ternyata tidak ada damage yang masuk. Betul, dari Bali kali bakal bertahan di bagian lower ground tepat di bawahnya tim Papua Barat. Tapi lihat, di samping ini Bali juga masih ada Sulut, di belakang mereka juga masih ada lawan, yang berarti Bali dengan cekungan mereka punya harus berhati-hati sekali. Dan benar saja dari Andika tertumbangkan kali ini, dan dari tim Papua Barat melihat ada kemungkinan untuk di-push kali ini, lemparnya dilontarkan coba untuk menekan pergerakan dari tim Bali. Papua Barat nampaknya on fire di match kali ini. Match yang kedua Miramar kita, di mana memulangkan DKI Jakarta, dan kali ini mereka akan coba menantang Bali. Dua tim yang sangat luar biasa di Prapon, namun mereka akan coba ditantang oleh tim yang juga luar biasa di grand final untuk match yang kedua, yaitu Papua Barat. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Bali masih bertahan di bagian lower ground, sudah melakukan revive juga terhadap seorang Andika. Tapi Alif, Fajar dan kawan-kawan masih harus menahan pergerakan tim-tim lain karena mereka ada di tengah-tengah zona. Ya, kembali kita berpindah ke arah Wahyu. Bali masih terus berjibaku, belum selesai dengan Papua Barat. Mereka harus menghadapi Maluku. Sangat sibuk pemain-pemain Bali di match kali ini karena angle shoot yang mereka harus tutup sangat-sangat banyak sekali. Betul, kita bakal lihat dari Bali terus menembak ke sekitar area mereka. Gak cuma dari Papua Barat yang diincar, tapi tim-tim lain juga. Tapi dari Papua Barat, Alif dan kawan-kawan perlu berhati-hati karena kompon mereka paling enak. Ya. Dan mungkin akan diincar juga oleh tim-tim lain. Papua Barat berada di center circle yang kelima. Masih akan kita lihat nanti circle selanjutnya menuju ke arah mana, karena ternyata sudah bergerak blue zone kali ini. Haris sangat dekat dengan satu pemain dari Kalbar, yaitu Gilang. Melakukan proning terlebih dahulu Haris, bahkan melakukan pop up smoke. Kalau kita lihat Gilang juga akan coba datang menuju ke arah Haris, dan itu dia close combat terjadi, lemparkan granat. Dan nampaknya cukup panik seorang Gilang karena melihat di depannya ada MG3. Siapa yang nggak panik ditompoin MG3? Betul, dari Kalbar tinggal menyisakan seorang Cahyo, kali ini bakal bertahan di bagian lower ground, tidak mau terlalu banyak bergerak, menahan info yang ada, membuat tim lawan bingung mereka ada posisi mana. Tapi lihat dari Banten, dari tim Maluku harus bertempur juga kali ini, dari Haris dan juga Sabta bakal langsung tuburukan. Dia bakal sampai bakal menang kali ini. Dan kalau kita lihat nampaknya cukup banyak pemain-pemain Banten juga. Walaupun Banten tadi berhasil mendapatkan satu elimination point ke arah lawan-lawannya, namun ini dia Jerami yang mereka kuasai. Jerami ini ditembak dari berbagai arah, dari kanan, dari depan, bahkan Rio juga datang. Close combat terjadi di sana, Zaki ter-takedown. Namun kita melihat Rio akan mendapat satu pemain kembali, dan itu dia clutch terjadi. Rio, satu pemainnya Juan berhasil memulangkan Maluku. Betul, dari tim Papua Barat benar enak banget sih posisi mereka. Mereka dan juga Bali tinggal nyayur kiri dan kanan, tapi tidak boleh lengah sampai
kali ini. Tapi kalau kita merasakan juga dari seorang Alif masih bertahan di bagian high ground. Mereka ke depan di mana Kaltara juga di balik asap juga Jerami. Tidak boleh sampai terlalu terbuka merekanya. Ini dari Papua Barat paling enak sih. Rumah mereka tengah-tengah zona high ground juga membuat tim-tim lain tentu harus mendekat ke arah mereka. Kembali kita melihat kali ini dari Maluku Utara ternyata harus dipulangkan. Tim-tim yang cukup luar biasa di Rangel ternyata terseok-seok di Miramar. Ini dia peta kekuatan yang kembali bergeser saat kita bergeser juga di map yang berbeda. Ada Papua Barat yang ternyata sangat on fire saat mereka bermain di Miramar. Kalbar pun dipulangkan. Alif masih kita pantau dengan SLR-nya. Kali 8 mereka gunakan atau dia gunakan maksud saya. Masih dipantau juga dari area KBB Vincent. Akan segera menyelamatkan Shane. Ya, kita bakal lihat dari seorang Shane kali bakal bertahan di balik kendaraannya. Asap dilempar oleh Vincent, tapi dari Shane terkena bom yang hampir menumbangkan dirinya. Dari Geovan bakal coba lempar bom lagi. Percobaan kedua ke arah depan di mana dari tim Kaltara. Kelvin masih dalam posisi knockout dan belum diselamatkan sementara waktu ini. Kaltara ini dia provinsi termuda di Indonesia yang juga mengirimkan wakilnya untuk PON 20 Papua 2021. Dan ternyata Geovan berhasil mendapatkan satu pemain yaitu Shane yang tertakedown lagi baru saja di revive. Ya, kita bakal lihat dari seorang Salman bakal coba nembak ke arah depan, tapi ternyata tidak. Dari Salman bakal coba memindahkan kendaraannya dalam upaya untuk melakukan forting di tengah-tengah zona. Salman berpindah kembali menguntungkan sekali bagi tim Papua Barat kali ini, dan kita bakal lihat apakah dari Papua Barat bisa menahan gempuran tim-tim lain. Akan coba datang mungkin gempuran menuju ke arah pemain-pemain Papua Barat. Satu pemain sudah tertakedown namun Jawa Tengah juga harus dipulangkan. Dari sisi lain Kaltara masih memiliki Alan yang sedang melakukan healing terlebih dahulu. Berhasil healing yang dilakukannya. Melakukan push mungkin menuju ke arah Fajar namun smoke kembali di pop up untuk memuluskan langkahnya menuju compound dari Papua Barat. Betul, dan kita bakal lihat dari Kalsel mengetahui bahwa belum ada tim yang mengambil center zone, mereka langsung mengambil low ground dan menyebar ke beberapa titik yang berbeda memastikan bahwa mereka aman. Dan itu dia spray dari seorang Geovan menumbangkan Vincent, dan sekarang dari tim Kaltara akan coba maju dengan 2 player yang masih aktif kali ini, bakal coba untuk meng-clear lawannya, tapi tentu dengan lihat juga kiri dan kanan karena cukup banyak tim yang sudah mengisi pinggiran circle. Andika hampir saja tertakedown oleh pemain-pemain dari Kaltara yang sangat luar biasa. Namun datang juga Banten di sisi ini. Sangat low SP pemain-pemain dari Bali. Tersisa satu yang terakhir yaitu Andika dengan keadaan yang tidak sempurna, dan Andika pun langsung tersungkur ke arah tanah. Kita belum tahu siapa last man standing dari pemain-pemain Bali. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim Bali masih harus bertahan juga. Dari Papua Barat enak banget dari tadi ya. Nggak perlu bergerak zona ke arah mereka. Mereka tinggal nyayur ke arah tim-tim yang ada di bagian ujung dari rumah-rumah mereka. Namun kalau kita lihat Papua Barat banyak memberikan damage ke arah lawan-lawannya, tapi elimination mereka baru 5 sejauh ini. Kemana elimination yang didapatkan oleh Papua Barat kita juga tidak tahu, karena dari tadi mungkin bisa mendapatkan knock namun tidak bisa melakukan end ke arah lawan-lawannya. Dan datang kali ini dari atas ada Kalsel, dari kanannya ada Bali, lalu ada Banten, ada Kaltara juga, semuanya ngepung pertahanan dari Papua Barat. Betul, kita bakal lihat dari tim Kaltara sudah sangat dekat dengan posisi dari tim Papua Barat, dan sini dari Papua Barat nggak boleh sampai knockout. Sekali knockout bakal bocor pertahanannya, tapi dari Darwin tertumbangkan juga bersama dengan seluruh tim Bali, menyisakan 5 tim dan juga 14 player yang masih alive. Akan ada lemparan granat menuju ke arah satu pemain dari Banten, dan itu dia ternyata Geovan. Sangat on fire dia. Berhasil mendapatkan kelas dan juga mendapatkan satu pemain dari Banten tadi. Axel akan coba dicari juga. Flank ke arah kanan. Mencari pemain-pemain Banten, namun Geovan juga harus bergelut dengan blue zone-nya. Harus masuk ke dalam circle selanjutnya. Tapi datang juga lawan-lawan yang lain karena Banten akan melakukan revive terlebih dahulu. Harus berhati-hati kalau kita melihat kali ini. Dari area ini banyak fight yang benar-benar pecah di titik ini, Bang Flo. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya dari semua tim sudah mulai pecah fightnya, sudah mulai harus bertarung kali ini satu dengan lainnya di zona yang sudah begitu kecil. Lagi-lagi dari Papua Barat sudah sangat berdekatan kali ini, tapi mereka juga harus menahan gempuran dari tim-tim lain. Ya, kembali kita melihat nampaknya dari titik ini sudah sangat banyak fight yang terjadi. Kembali kita lihat lagi sangat-sangat dekat semuanya karena sudah memasuki circle akhir. Bahkan match mungkin akan berakhir sesaat lagi. Blue Zone juga sudah mulai ikut campur, dan kembali kita melihat ada sebuah airdrop yang akan dimanfaatkan oleh pemain-pemain yang sedang bermain. Betul, pelan-pelan mereka masih melakukan prone juga, bertahan di balik kotak-kotak yang ada, menggunakan setiap obstacle masih tersedia di sisi mereka. Tapi kalau kita sedang lihat dari tim Papua Barat bakal jauh bertahan maju ke depan dengan begitu. Mereka sudah persiapkan, smoke dilontarkan, tapi itu dia kali ini mendekati last battle. Ya, kembali ini dia fight yang mungkin akan pecah di sana. Close combat terjadi, satu knock juga didapatkan. Akan mencari yang kedua mungkin. Sudah sangat dekat melakukan proning terlebih dahulu. Mereka kembali dilakukan, dan itu dia. Masih ada bakaran yang terjadi juga di sana. Ada backup yang juga dibangun oleh teman-teman yang lain. Betul, kita bakal pergerakan juga dari tiap lawan kali ini. Lempar molly berjatuhan di semua sisi.
Tapi kecepatan serangan juga tampaknya dari tim yang masih ada dalam kondisi yang cukup sehat. Kali ini bakal coba untuk menenangkan diri mereka, menurunkan tempo dan mencari celah dalam pertahanan lawan. Ini dia 4 tim yang tersisa, Papua Barat, Banten, KBB dan juga Kalsel. Pabar atau Papua Barat harus knock 1 pemainnya. Betul, kita bakal lihat kali ini juga tampaknya dari tim Papua Barat harus berhati-hati setelah mendapatkan zona demi zona. Kali ini maka coba melakukan clearing juga. One by one maka mulai maju, one by one mulai harus meng-clear lawan sekitar area mereka. Smoke mungkin lempar, knock mulai terjadi, tampaknya mereka terus menggunakan high ground advantage mereka. Ya, kalau kita lihat KBB pun harus dipulangkan ke arah lobby dan kembali. Ada MG3 yang digunakan oleh salah satu pemain. Close combat terjadi di sana, spray juga dilakukan namun tertakedown karena MG3 sangat luar biasa digunakan oleh pemain-pemain yang bermain di Miramar kali ini. Ya, apalagi bakal lihat kain juga tampaknya dari kendaraan yang sudah di-fortingin dalam keadaan yang cukup mengerikan. Healing mulai dilakukan juga. Tapi sekarang kita bakal lihat kali ini dari semua tim yang ada. Mereka kembali menurunkan tempo, mencari momen untuk maju ke arah depan lagi setelah melakukan reset healing. Ya, kembali kita lihat nampaknya Kalimantan Selatan akan berhadapan dengan Papua Barat, tim yang benar-benar sangat berbahaya di match kali ini. Namun Banten akan berhati-hati juga, akan terus melakukan sebuah defensif terlebih dahulu. Dan lagi-lagi kita melihat nampaknya fight yang akan pecah di sana. Spray juga dilakukan terlihat dari sisi atas kali ini, Bang Flo. Betul, dengan 3 tim tersisa tentu dari semua tim ini harus saling berwaspada. Jangan sampai lengah karena bisa dipush oleh 2 tim sekaligus kali ini. Low ground memisahkan tim-tim yang ada, tapi kita bakal lihat dari tim Banten masih bersabar juga kali ini, dimana dari Kalsel dan juga Pabar bakal coba untuk fight, dimana dari tim Papua Barat terus menahan sisi tengah dari circle-nya. Betul sekali, sangat berhati-hati 2 pemain ini atau 2 tim yang sedang berhadapan antara Kalsel dan juga Papua Barat. Dari area tengah Papua Barat cukup bersiap kali ini. Masih harus berhati-hati juga semua tim yang masih tersisa di area Miramar kita. Betul, mereka masih berhati-hati, tidak mau terburu-buru juga, tidak mau sampai ada 2 tim sekaligus menembak ke arah mereka. Tapi kalau diperhatikan sekarang juga dari tim Papua Barat setelah mendapatkan zona demi zona, kali ini punya low ground yang sangat menguntungkan mereka juga. Tapi kita bakal kali ini tampaknya semua tim sudah mulai mendekat dengan zona yang sudah mulai menutup juga. Tampaknya bakal clash yang mulai terjadi dengan kondisi yang cukup berbahaya. Nah, kembali kita melihat nampaknya pemain-pemain Kalsel akan berhadapan dengan Pabar dan spray juga dilakukan dan itu dia rata. 1 tim pun dipulangkan ke arah lobby. Ya, benar, nampaknya kita bakal lihat kali ini tinggal 2 tim yang tersisa kali ini dengan kondisi yang cukup berbahaya. Zona yang mengecil, tentu kita bakal melihat fight yang akan mulai pecah bentar lagi. 2 tim tersisa antara Banten dan juga Papua Barat. Kalau sampai Papua Barat bisa mendapatkan WWC dan itu dia ternyata Banten mendapatkan, Papua Barat maksud saya, mendapatkan winner chicken dinner setelah mengalahkan DKI Jakarta di awal. Dan mereka terus mengalahkan semua tim, nampaknya menjadi peran antagonis untuk semua tim di match kedua Miramar. Yes, dari Papua Barat terus mendapatkan zona, tapi tentu di momen terakhir memaksimalkan keuntungan yang mereka peroleh dengan meng-clear setiap lawan yang ada dan juga sekaligus mendapatkan WWCD di game kita yang kedua. Papua Barat lagi-lagi ini yang kita bahas di awal sebenarnya. Ada pergeseran kekuatan di saat mapnya berpindah. Saat kita memainkan Erangel, ada tim yang kuat, namun belum tentu tim yang kuat di Erangel akan kuat di